Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kasus metode harga pokok proses. Kali ini saya akan jelaskan terkait dengan perhitungan harga pokok proses apabila proses produksinya melalui satu departemen produksi. Oke, di sini sudah ada kasusnya atau soalnya, yaitu perusahaan di mana perusahaan ini memproduksi hanya satu jenis produk, yaitu produk X, di mana proses produksinya melalui massa atau proses produksi massa. Pada bulan Maret tahun 2022, perusahaan berencana akan memproduksi sebanyak 25.000 unit produk X. Untuk memproduksi 25.000 produk X tersebut, dikeluarkan biaya-biaya. Di sini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian setelah akhir bulan Maret, maka kegiatan produksi selesai, periode waktunya selesai. Nah, ternyata dari 25.000 yang direncanakan, yang selesai hanya 20.000 unit. Sedangkan yang 5.000 unit belum selesai atau masih dalam proses. Seperti saya jelaskan di metode harga pokok proses, bahwa pada akhir periode kemungkinan produknya selesai, kemungkinan produknya juga belum selesai. Nah, produk yang belum selesai tersebut sudah melalui proses produksi, di mana sudah menyerap biaya produksi. Untuk biaya bahan baku sudah diserap 100%, biaya bahan penolong juga sudah 100%, tetapi untuk biaya tenaga kerja masih 60% dan biaya overhead pabrik 70%. Jadi ini adalah persentase biaya yang diserap oleh produk dalam proses akhir atau yang belum selesai untuk masing-masing unsur biaya produksi. Sedangkan yang sudah selesai berarti sudah menyerap seluruh biaya produksi. Oke. Nah, selanjutnya dari data tersebut diminta untuk menentukan atau menghitung harga pokok produk per unit, menyusun laporan biaya produksi bulan Maret 2022, menentukan harga jual apabila perusahaan menghendaki labanya adalah 50% dari harga pokok produk, dan menyusun laporan laba rugi. Kemudian membuat jurnal yang dibutuhkan. Oke, kita akan jawab. Nah, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, ini adalah tahapan dalam menentukan harga pokok produksi. Jadi ada data produksi, unit ekuivalen, tarif per unit, kemudian pembebanan biaya. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Oke. Yang pertama adalah data produksi. Nah, ini data produksi, produk masuk prosesnya adalah 25.000. Sesuai yang ada di kasus ini 25.000. Kemudian produk yang selesai adalah 20.000 dan yang belum selesai adalah 5.000. Ada di kasus ini. Yang selesai adalah 20.000, yang belum selesai adalah 5.000. Sehingga inputnya adalah 25.000, outputnya juga 25.000. Dengan komposisi yang selesai 20.000, yang belum selesai adalah 5.000. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen kemarin rumusnya adalah ini. Jumlah produk jadi ditambah dengan jumlah produk dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya, di mana unit ekuivalen akan dihitung berdasarkan masing-masing biaya produksi. Di kasus ini ada 4 biaya produksi: biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sehingga unit ekuivalensinya akan dihitung seperti itu. Ini adalah produk yang selesainya adalah 20.000, yang belum selesai 5.000. Untuk bahan baku yang sudah diserap adalah 100%. Ya, ini tadi 100%. Bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 60%, dan BOP-nya adalah 70%. Maka unit ekuivalennya ada 25.000. Artinya apa? Produk yang masuk proses 25.000 itu sudah menyerap seluruhnya, adalah biaya bahan baku sudah diserap seluruhnya, baik produk yang sudah jadi sebanyak 20.000 maupun produk yang masih dalam proses 5.000. Kemudian bahan penolong 20.000, sama, ini tingkat penyelesaiannya ada 100%, sehingga ada 25.000. Sama, artinya adalah baik produk yang sudah jadi maupun yang masih dalam proses sudah menyerap biaya bahan penolong seluruhnya. Jadi biaya bahan penolong ini 50 juta dan 75 juta ini sudah diserap baik oleh produk yang jadi maupun produk yang masih dalam proses. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung atau tenaga kerja langsung, sama, di sini 20.000
yang belum selesai 5.000, tingkat penyelesaiannya adalah 60%. Nanti ada 60%. Sehingga yang sudah menyerap biaya produksi adalah disetarakan dengan 23.000 unit. Jadi biaya sebesar 112.500.000 ini sudah diserap oleh 23.000 unit, disetarakan ya, disetarakan. Kemudian untuk biaya overhead pabrik tingkat penyelesaiannya ada 70%, sehingga di sini unit ekuivalensinya adalah 23.500. Oke, tahap berikutnya adalah menentukan tarif per unit masing-masing biaya produksi. Kita akan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ini adalah biayanya ya, dari sini. Ini adalah biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sehingga total biayanya adalah 398.750.000 untuk memproduksi sebanyak 25.000 unit tadi. Oke. Unit ekuivalensi kita masukkan di sini dari hasil perhitungan ini tadi, masing-masing unsur biaya produksi. Kemudian kita akan hitung tarif per unitnya. Tarif per unit ini adalah merupakan biaya bahan baku yang diserap oleh setiap satu unit produk yang sudah selesai. Yaitu jumlah biayanya adalah 50.000 untuk menyelesaikan sebanyak 25.000 unit, sehingga HPP per unitnya atau tarif per unitnya adalah 2.000 untuk bahan baku. Kemudian bahan penolong di sini ada biaya 75 juta. Kemudian unit ekuivalensinya yang sudah menyerap ada 25.000, sehingga tarif per unit untuk bahan penolong adalah 3.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja yang menyerap baru 23.000, diperkirakan dengan unit ekuivalen tadi ada 23.000, sehingga tarif per unit biaya tenaga kerja yang diserap oleh satu unit produk adalah 4.891. Ini dibulatkan ya. Kemudian biaya overhead pabrik yang sudah menyerap ada 23.500, sehingga tarif per unitnya adalah 6.862, sehingga totalnya adalah 16.753. Ini artinya adalah setiap satu unit produk sudah menyerap biaya 16.753. Ini adalah HPP per unit. Ya, oke. Berikutnya adalah kita ke pembebanan biaya. Oke. Produk jadinya ada 20.000, biaya yang diserap adalah 16.753 per unit, sehingga di sini total biaya yang dikeluarkan untuk produk jadi ada 335.060 rupiah. Dengan perincian ini, biaya bahan bakunya tadi adalah 2.000, biaya bahan penolongnya 3.000, dan biaya tenaga kerja sekian. Ini ada perincian untuk masing-masing biaya yang diserap total untuk 20.000 unit. Kemudian pembebanan untuk produk dalam proses akhir, ini yang belum selesai 5.000, bahan baku sudah diserap 100%, tarifnya adalah 2.000. Jadi tarif tadi dihitung dari atau diperoleh dari ini ya. Kemudian untuk biaya bahan penolong, tingkat penyelesaiannya ada 100%, tarifnya adalah 3.000. Untuk biaya tenaga kerja 60%, tingkat penyelesaiannya tarifnya adalah 4.891. Kemudian untuk biaya overhead pabrik 70%, dengan tarifnya adalah 6.862. Sehingga total untuk biaya yang diserap oleh produk dalam proses akhir adalah 63.690.000. Sehingga total biayanya ada 398.750. Jumlah ini sama dengan total yang kita sudah hitung di sini tadi. Artinya adalah biaya ini digunakan untuk sekian bahan produk jadi dan sekian untuk diserap produk dalam proses akhir. Itu adalah pembebanan biaya terkait dengan produksi. Berikutnya adalah menyusun laporan biaya produksi. Menyusun laporan biaya produksi ini mengacu kepada yang sudah diperhitungkan tadi, yaitu data produksi sama yang disusun di sini. Kemudian yang berikutnya adalah harga pokok produk per unit, itu diperoleh dari ini, yang unit ekuivalen tidak dimunculkan. Kemudian pembebanan biaya ini produk jadi yang tadi dihitung di sini, dan produk dalam proses akhir
Nah, totalnya sekian. Itu adalah penyusunan laporan biaya produksi. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan perhitungan harga laporan biaya produksi, maka menentukan harga jual. Tadi dikatakan harga jual yang diharapkan adalah sebesar laba yang diharapkan 50% dari harga pokok produk. Tadi harga pokok produknya adalah 16.753, sehingga ini adalah 50% dikalikan 16.753 ditambah dengan HPP-nya, jadi harga jual per unitnya adalah 23.130. Laba brutonya ini adalah penjualannya, ini adalah HPP-nya, HPP-nya adalah yang produk jadi tadi, ya, tuh. Sehingga diperoleh ini HPP-nya, ini adalah laba brutonya, ya. Oke, itu adalah perhitungan dari harga jual dan laba bruto. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk ke menyusun jurnal. Jurnal mulai dari pembelian bahan baku dan bahan penolong, kita buat seperti ini. Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong itu diperoleh dari berapa jumlah biaya bahan baku dan bahan penolong yang sudah dikeluarkan tadi. Kemudian biaya tenaga kerja, penggunaan atau pemakaian biaya bahan baku dan bahan penolong, berarti dikeluarkan masuk dalam proses, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses bahan penolong, persediaan bahan baku dan bahan penolong, dan bahan penolong. Biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, gaji dan upah, jumlahnya adalah tadi 112.500. Ya, kemudian biaya overhead pabrik itu adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik dan berbagai rekening di kredit. Selanjutnya adalah untuk barang jadi atau barang selesai. Tadi barang selesai itu menyerap biaya adalah produk jadinya Rp335.060, maka jurnalnya adalah Rp335.060 dengan perinciannya adalah tadi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kita tinggal masukkan di sini saja. Barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya bahan penolong, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Begitu juga dengan persediaan akhir barang setengah jadi atau yang belum selesai. Persediaan barang dalam proses 63.690 yang diperoleh dari ini tadi. Ya, rinciannya adalah ini: bahan baku, biaya tenaga, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, sehingga tinggal dimasukkan saja ke ini. Debitnya adalah persediaan barang jadi, ini adalah barang dalam proses. Kemudian penjualan kita peroleh dari laporan laba rugi tadi. Ini adalah penjualannya 502.600. Ini adalah HPP-nya. Maka kita membuat jurnalnya sesuai dengan jumlah penjualan yang diterima. Jurnalnya kas 502.590 penjualan, kemudian HPP persediaan barang jadi. Ini adalah jurnalnya. Di sini menjelaskan bahwa barang jadi ini adalah dari proses produksi. Ini barang dalam proses. Dalam proses produksi menyerap biaya-biaya seperti ini. Begitu juga dengan produk yang belum selesai. Produk yang belum selesai ini sudah membawa biaya masing-masing bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan BOP. Barang dalam proses akhir pada periode sekarang akan menjadi barang dalam proses awal pada periode berikutnya, sehingga nanti pada periode berikutnya ada persediaan awal barang dalam proses sebanyak 5.000 unit yang sudah membawa biaya totalnya adalah sekian, rincian masing-masing biayanya adalah sekian. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang metode harga pokok proses, kasusnya dari perhitungan HPP sampai jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like. Terima kasih.